dilakukan dengan proses milling atau press. Nah, untuk bagian pojok-pojoknya ini dibuat tidak tajam dengan dikikir melalui proses deburring. Untuk part yang kedua ini bernama penyangga. Prosesnya yaitu melalui proses pengeboran pada kedua lubang ini. Lalu pada bagian permukaan sisanya dilakukan proses press. Lalu sebagai finishing bagian ininya, pojok-pojoknya ini dikikir agar tidak tajam. Itu adalah rangka. Di rangka ini bisa menggunakan laser cutting berhubung pada pola bagian tengahnya itu cukup rumit. Namun jika tidak menggunakan laser cutting, kita juga bisa menggunakan mesin milling seperti yang sebelumnya. Bagian seluruhnya di milling, lalu lubang-lubang ini dengan menggunakan mesin bor. Lalu sebagai finishing, bagian ujung-ujungnya ini dikikir agar tidak tajam. Part selanjutnya yaitu adalah gear. Cara pembuatannya yaitu dengan menggunakan mesin milling. Lalu untuk kedua lubang ini dengan menggunakan mesin bor. Lalu untuk membuat gerigi-gerigi ini bisa juga dengan menggunakan mesin milling. Part selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi, gear. Pembuatannya juga sama dengan menggunakan milling sampai dengan terbentuk seperti part ini. Lalu untuk lubang-lubangnya ini dengan menggunakan mesin bor, lalu geriginya menggunakan mesin milling. Part selanjutnya adalah pin. Part ini dikerjakan pada mesin. Untuk prosesnya sendiri, pertama-tama dilakukan pressing pada permukaan yang sebelah sini. Setelah beres, dilanjutkan untuk menyayat pada bagian samping ini. Untuk part selanjutnya, karena terdapat roda gigi, kita bisa menggunakan mesin press atau juga mesin hobbing. Untuk lebih mudahnya, kita menggunakan mesin hobbing karena mesin hobbing sendiri dikhususkan untuk membuat roda gigi. Lalu di sini terdapat lubang. Lubang ini dibuat dengan menggunakan mesin bor. Sebelum menggunakan mesin bor sendiri, kita harus menandai lubang yang akan dibor menggunakan peniti. Dan untuk bagian silinder, sama seperti sebelumnya, digunakan juga mesin bubut. Namun karena di sini terdapat sebuah sudut, kita perlu mengganti pahat yang digunakan oleh mesin bubut dengan menggunakan pahat chamfer. Selanjutnya untuk part body dapat kita kerjakan dengan mesin laser cutting. Namun karena mesin laser cutting sendiri mempunyai operation cost yang tinggi, alternatifnya kita bisa menggunakan mesin milling atau freeze. Nah, untuk lubang-lubangnya ini kita bisa pakai mesin bor, dan buat lubang yang di tengah ini kita bisa pakai mesin bor sama mesin milling. Dan kalau dilihat di bagian ini itu bentuknya berupa radius. Nah, radius ini bisa kita buat dengan kikir atau dengan perkakas deburring. Part selanjutnya adalah shaft servo. Sama seperti part-part berbentuk silinder yang lainnya, part ini juga dikerjakan di mesin bubut. Dan untuk yang memiliki kemiringan seperti ini, menggunakan pahat yang berbeda yaitu pahat chamfer. Part selanjutnya adalah fingertips. Part ini dipasangkan pada ujung capit atau jari robot dengan tujuan untuk menambah grip pada benda yang akan dicapit. Part ini terbuat dari rubber, di mana proses pembuatannya dilakukan dengan cara kompresi molding.